Apa, Bu? Syarah hadisnya gimana? Syarah hadisnya itu di sini Rasulullah menyampaikan ada 4 golongan orang yang apa ya? 4 golongan orang, Bu. Ada orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya seperti buah utrujah, baunya sedap dan aromanya juga sedap. Kemudian yang kedua orang mukmin, golongan yang kedua orang mukmin dia nggak baca Al-Qur'an tapi dia mengamalkan. Mengamalkan. Nah, itu dinamakan oleh Rasulullah seperti buah kurma, rasanya manis tetapi nggak punya aroma yang sedap gitu. Terus golongan yang ketiga orang munafik, dia itu tetapi dia membaca Al-Qur'an, tapi tidak menghiasi atau tidak mengamalkan isinya. Itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti ar-raihanah memiliki baunya yang sedap tetapi tidak ada rasanya atau rasanya pahit. Kemudian yang keempat, golongan yang terakhir yaitu orang munafik dan juga tidak membaca Al-Qur'an, itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti buah hanzalah, tidak memiliki aroma yang sedap dan juga tidak memiliki rasa yang sedap. Oke. Nah, kalau ini teman-teman termasuk golongan buah apa ini? Buah utruja ya, insya Allah ya. Membaca dan mengamalkan. Karena sejatinya kita memang diperintahkan oleh Allah itu hanya untuk beribadah. Ya, apakah Allah itu butuh dengan ibadah kita? Butuh nggak Allah? Tidak, Bu. Apakah Allah butuh dengan ibadah kita? Tidak, Tidak. Bu. Tidak ya. Allah itu tidak butuh dengan sujud kita. Allah itu tidak butuh dengan puasa kita, dengan baca Quran kita. Tetapi Allah memerintahkan, nah itu semua adalah bagian dari bentuk ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, Allah sudah maha segala-galanya. Tanpa ibadah kita, Allah sudah mampu melakukan semua. Justru kita yang butuh dengan Allah ya. Tanpa kita berdoa dan memohon kepada Allah, kita adalah sesuatu yang tidak berguna di muka bumi ini. Coba belajar dari pandemi yang panjang ini ya. Orang kemarin sempat viral nyari oksigen, ya enggak? Bayangin, di dekat rumah saya di Cipulir itu ada pabrik oksigen. Kalau tidak pandemi atau dalam keadaan normal, dia hanya produksi biasa saja ya, biasa karena hanya untuk kebutuhan rumah sakit. Nah, sejak pandemi itu apalagi sedang tinggi-tingginya yang kemarin yang katanya wabahnya meledak ya. Itu dia buka dari jam 7 pagi sampai malam ya, itu yang antri Masya Allah ribuan ya, sorry bukan nggak nyampe sih ribuan, tapi panjang sekali di luar gerbangnya itu, sampai macet ke arah yang ke situ selalu. Orang datang toko buka jam 7 ya, pabriknya buka jam 7, dari sebelum subuh mereka sudah antri. Kenapa? Demi mendapatkan tabung oksigen. Itu ya, susah, bayar dan perlu yang namanya berkorban. Coba sekarang sudah berapa banyak oksigen yang Allah berikan kepada semuanya ya, sebagai bentuknya Rahman. Allah Maha penyayang kepada semua makhluk meskipun dia orang kafir, orang Buddha, orang Hindu dan tidak pernah bersujud kepadanya, tapi Allah kasih udara bebas. Allah kasih oksigen tanpa membeli, tanpa antri. Ya enggak? Kalian enggak usah susah-susah buat menghirup, mau hidungnya pesek, mau hidungnya mancung, semua sama. Bisa menghirup oksigen yang sama. Itu kasih sayang penyayangnya Allah. Tapi rahimnya Allah ya, kasihnya itu Allah Maha Pengasih, semuanya itu dikasih, tetapi Allah penyayang kepada orang-orang yang mau bersujud kepadanya. Jadi kasih sayangnya Allah hanya untuk orang-orang mukmin yang beriman. Dengan apa? Ya ini dengan nikmat iman dan Islam. Apakah orang kafir tidak mendapatkan
kasih sayangnya Allah? Tidak. Mereka hanya dapat pengasihnya dari Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan? Kasihnya Allah itu tanpa batas. Mengasihi semua makhluk, bahkan semut di lubang tanah pun tidak pernah kelaparan karena Allah sudah siapkan makanan untuknya. Ya. Tetapi kasih sayangnya Allah adalah untuk orang-orang yang apa? Diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, tujuannya agar dia menjadi seseorang yang ihsan, dia yang beribadah, dia yang bertaubat. Hidupnya tujuannya hanya untuk Allah. Ya, salah satunya adalah sebagaimana yang diaminkan oleh Rasulullah ini, kekasihnya, ya kan? Motivasi, ya, motivasi untuk tidak meninggalkan ayat-ayat Quran, ya. Diumpamakan nih, orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang membaca tidak mengamalkan, nggak pernah baca tapi dia pernah yang Al-Quran itu sampaikan, dia amalkan. Mungkin terlalu sibuk duniawinya, ya, terlalu sibuk bisnisnya, tapi dia tahu tentang kebaikan-kebaikan yang Allah sampaikan terhadap firman-Nya itu, ya, untuk umatnya, dia kerjakan. Ada yang seperti itu. Atau ada rajin baca doang, tapi nggak pernah diamalkan. Baca doang, tapi maksiat jalan. Baca doang, tapi aurat kemana-mana. Ya, ada lagi yang paling rugi, ya, baca nggak pernah, apalagi mengamalkannya. Gitu. Itu ada golongan orang-orang atau saudara-saudara kita yang sesama Muslim. Nah, saya yakin mahasiswa IIK itu termasuk buah utruja, ya, yang harum wanginya, sedap buahnya. Utruja itu kayak apa ya? Ya, utruja buah yang seperti itulah. Kayak duren, ya, ada harumnya, ada enaknya, ada manisnya, aromanya nyengat yang memikat siapa saja, ya kan, atau yang lainnya. Nah, ada periwayatan dari jalurnya siapa ini? Kalau tadi dari jalurnya Anas, ya, Anas bin Malik, dari Abi Musa al-Asy'ari langsung kepada Rasulullah, itu jalur satu. Ada jalur dua, sanad yang kedua. Ini dari Abi Hurairah. Ada periwayatan dari Abi Hurairah. Kalau yang pertama dari Anas bin Malik. Oke, periwayatan yang lain saya baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian bersolawat kalau saya bacakan itu. Nah, karena sudah berapa banyak ini hadis yang harus kita baca dan kalian menjawabnya. Nah, maka dibiasakan seperti itu supaya kita terbiasa untuk bersolawat. Sehingga apa? Nabi Muhammad akan menunggu kita, akan hafal dengan wajah anak-anak IAT 3E ini, karena apa? Terus bersolawat kepadanya. Rasulullah akan nunggu ini di hari akhir, akan memberikan syafaatnya kepada Yunita, kepada Wirda. Karena apa? Rasulullah hafal. Kenapa hafal? Karena sering dipanggil namanya. Ya nggak? Coba ya, nggak pernah manggil. Apakah Rasulullah hafal? Enggak. Padahal Rasulullah sudah ngasih clue supaya saya hafal dengan umatku. Nah, supaya saya kenal dengan umatku, bersolawatlah. Sebagai apa? Kontak batin antara aku dengan umatku. Ya, jadi kalau lagi hatinya lagi gelisah, lagi di PHP-in mantan, ya, nilainya TL misalnya, ya, lagi banyak masalah, sholawat yang banyak, ya. Karena sholawat kalau dibiasakan itu minimal akan apa? Membuat hati tenang. Kalau hati tenang itu kalian bisa mengerjakan apa-apa lebih jernih lagi. Kayak riwayat yang lain.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul Quran faqra'uhu. Gimana Yunita? Enggak Bu, itu salawat. Oh. Iya. Ta'allamul Quran faqra'uhu wa akri'uhu fa inna mathalal Quran liman ta'allama faqra'a wa qama bihi kamathali jirabin mahsyuwin miskan tafuhu rihuhu kulla makanin wa mathalu man ta'allamahu faraqat wa huwa fi jawfihi kamathali jirabin ukiya ala miskin. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Artinya hadis ini juga sama dengan hadis yang ada diriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Penjelasannya apa? Tetapi sedikit berbeda redaksinya ya. Pelajarilah Al-Quran dan bacalah ia, karena sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya, lalu membacanya dan mengamalkannya adalah seperti sebuah wadah yang terbuka penuh dengan kasturi. Nah, kasturi adalah salah satu tumbuhan yang ada di surga. Wanginya itu seperti tubuhnya Nabi, aroma mulutnya, ya. Wanginya semerbak menyebar ke seluruh tempat, dan perumpamaan orang yang belajar Quran, kemudian apa? Ia tidur sementara Al-Quran berada di dalam hatinya adalah seperti sebuah wadah yang penuh dengan kasturi tetapi tertutup. Nah, tidur di sini artinya lalai. Dia belajar Al-Quran tetapi lalai, tidak mengamalkannya. Jadi sebenarnya dirinya wangi, tapi apa? Tidak dapat tercium oleh orang lain. Ya. Yang dikatakan wangi di sini apa? Karena Al-Quran adalah sebaik-baiknya pembentuk karakter seseorang, pembentuk akhlak. Orang kalau akhlaknya baik, itu ilmunya wangi, orangnya juga jadi wangi. Ya. Tapi kalau orang tidak punya karakter yang baik, nggak enak dilihatnya, diciumnya. Orang mau deketin aja males. Karena apa? Karena udah ilfil dulu. Ya. Tapi kalau orang punya karakter baik, itu orangnya wangi. Wangi itu artinya apa? Orang itu kan suka dengan sesuatu yang wangi ya. Mutmainah, suka wewangian apa suka bebauan? Suka wangi parfum yang enak apa bau sampah Mutmainah? Suka yang wangi, Bu. Yang wangi ya. Jarang saya tanya ada yang suka enak bau sampah, Bu. Nah, itu hati-hati itu hidungnya, ya kan? Oke, ya seperti itu. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran itu akan wangi. Nah, jadi kalian nih sudah dicatat ya sebagai orang-orang yang seperti Utrujah atau seperti orang-orang yang apa? Yang wangi seperti kasturi dan orang lain bisa menciumnya. Itu perumpamaan, bukan berarti kalian tidak mandi ya, Aminah. Wah ini hadis ini saya wangi nih, pede dia 10 hari nggak mandi. Nah, ya. Ya Aminah, mandi nggak kamu? Udah mandi belum Aminah? 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 Mana Aminah? Itu siapa itu fotonya Aminah? Sinyal kayaknya, Bu. Oke ya. Nah, jangan Hanifah ini karena baca hadis ini udah wah saya baca Quran nih, saya juga ngamalin nih, udah wangi saya, nggak perlu mandi, nggak gitu juga ya Hanifah ya. Wangi di sini maksudnya adalah akhlaknya, budi pekertinya, gitu. Oke, hadis ini juga di Ibnu Hibban. Baca sekali lagi sahula. Diulangi hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim.
عن أنس بن مالك وعن أبي موسى الأشعري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه. Dari Anas bin Malik dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan beramal dengannya adalah bagaikan buah utrujah, rasanya lezat dan baunya juga sedap. Dan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an namun beramal dengannya adalah seperti buah kurma, rasanya manis namun tidak ada baunya. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah seperti ar-raihanah, aromanya sedap tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti al-hanzalah, rasanya pahit dan baunya juga busuk. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nauzubillah ya, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang udahnya dipandangnya tidak sedap, baunya tidak sedap, rasanya juga busuk pahit. Naudzubillah. Oke, silahkan dilanjutkan hadis ke-5. Ini banyak ya hadis hadis ke-4 tentang bacalah Quran walau terbata-bata, artinya belum lancar ya, masih ngejak gitu. Silakan dibaca Wilda Awaliyah. Wilda. Mana Wilda? Kemana Wilda hilang nih? Oke, baca. Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-5. An Ibni Umar radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnataini rajulun Allahul Qur'an huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari wa rajulun a'tahu malan fa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad atau iri hati kecuali terhadap dua orang, yakni orang yang dikaruniai Allah kemampuan membaca atau menghafal Al-Qur'an, lalu ia membacanya malam dan siang hari, dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkan pada malam dan siang hari. Oke, Aminah. Hadisnya langsung loncat ke-5 ya. Maksud saya tadi hadis ke-4. Oke, nggak apa-apa. Hadis ke-5 adalah 2 macam hasad yang diperbolehkan. Nah, gimana syarahnya Aminah? Syarah hadisnya gimana? Syarah hadis yang ke-5, Nabi Alaihi Wasallam di sini mengisyaratkan bahwasanya hasad atau iri hati itu bermacam-macam, diantaranya hasad yang tercela dan diharamkan secara syar'i, yaitu seseorang menginginkan hilangnya kenikmatan dari saudaranya. Ada pula hasad yang mubah atau dibolehkan, yaitu seseorang melihat nikmat duniawi pada diri orang lain lalu ia menginginkan kenikmatan serupa untuk dirinya. Dan ada pula hasad yang terpuji dan dianjurkan oleh syariat, yaitu seseorang melihat nikmat agama pada orang lain lalu ia menginginkannya juga untuk dirinya. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, tidak boleh hasad atau iri hati kecuali pada dua orang, yakni hasad itu berbeda jenis dan hukumnya sesuai dengan perbedaan
jenisnya. Hasad ini tidak terpuji serta dianjurkan secara syar'i kecuali pada dua perkara. Perkara pertama, apabila ada orang yang kaya lagi bertakwa, Allah menganugerahkan kepada harta yang halal, lantas ia menginfakkannya di jalan Allah Ta'ala. Lalu ia berangan-angan agar dirinya seperti orang itu dan ia iri kepadanya dengan nikmat ini. Perkara yang kedua, apabila ada orang yang berilmu, Allah menganugerahinya ilmu yang bermanfaat, ia mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain, dan ia berhukum dengannya di antara manusia. Lalu ia berangan-angan agar dirinya menjadi seperti orang itu. Terus Maulana Zakaria Al-Khandahlawi dalam kitabnya yang berjudul Fadilah Amal menjelaskan dalam Al-Quran dan hadis banyak diterangkan bahwa hasad atau iri hati yang hukumnya mutlak dilarang, sedangkan menurut hadis di atas ada dua jenis orang yang kita boleh hasad terhadapnya. Karena banyak riwayat yang terkenal mengenai keharaman hasad ini, maka alim ulama menjelaskan hasad dalam hadis ini dengan dua maksud. Yang pertama, hasad diartikan syirik, yang dalam bahasa Arab disebut ghibtoh. Perbedaan antara hasad dan ghibtoh yaitu hasad adalah jika seseorang mengetahui ada orang lain memiliki sesuatu, maka ia ingin agar sesuatu itu hilang dari orang itu, baik ia sendiri mendapatkannya ataupun tidak. Terus sedangkan ghibtoh itu ialah seseorang yang ingin memiliki sesuatu secara umum, baik orang lain kehilangan ataupun tidak. Karena secara ijma hasad adalah haram. Maka para ulama mengartikan hasad dalam hadis di atas dimaksudkan adalah ghibtoh yang dalam urusan keduniaan dibolehkan, sedang dalam masalah agama adalah mustahab atau lebih disukai. Kedua, mungkin juga maksudnya sebagai pengandaian, yakni seandainya hasad itu dibolehkan, maka bolehlah hasad terhadap dua jenis tersebut di atas. Oke, good Aminah, syarahnya Kandungan lengkap ya. Terima kasih Aminah, syarahnya itu lengkap, bagus ya. Berarti kualitas hadis ini apa Aminah? sahih. Sahih ya, karena diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Oke, karena ada periwayatannya banyak ya, dan di dalamnya adalah terdiri dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi ikon hadis yang sahih yang paling gampang kita ingat itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi kalian kalau mentakhrij satu hadis ya, melihat atau mengkaji kitab hadis itu banyak ya. Cara menulis hadis itu banyak macam dan banyak stylenya. Ada yang hadis diurutkan berdasarkan nama sahabat, namanya kita sebut musnad. Ada hadis yang dituliskan berdasarkan bab, nah, dan terdiri dari berbagai macam bab. Ada akidah, ada fikih, ada tasawuf, ya, ada tentang akhlak, ada tentang adab, ada tentang jual beli. Nah, itu disebut dengan al-jawami. Ya, disebut dengan apa? Al-jawami atau kitab jami. Nah, yang terkenal itu kita sebut sebagai kitab sunan ya. Yaitu ada kitab al-jami as-sahih Imam al-Bukhari, al-jami Imam Muslim. Oh, berarti kitab Imam Bukhari dan kitab Muslim ini adalah termasuk dalam kitab jami. Jadi kumpulan terdiri dari berbagai macam bab. Nah, tadi disebutkan ada Ibnu Hibban. Nah, Ibnu Hibban punya kitab namanya Musnad. Nah, Musnad ini adalah kitab hadis sama, tetapi susunan babnya diurutkan berdasarkan nama sahabat. Ya, berdasarkan nama sahabat itu nanti ada tuh keterangannya. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui, kita mengenal, sering dengar ya, ada namanya kutubus sitah, 6 kitab utama kitab hadis. Nah, ada yang pernah dengar nggak kutubus sitah, 6 kitab hadis? Itu harus berurutan karena urutan itu adalah sesuai dengan tingkatan kesohihan yang sudah disepakati oleh ulama. Nah,
Kitab kitab jami yang paling masyhur itu sebenarnya banyak, tetapi yang paling termasyhur itu ya tadi ada kitab Bukhari dan kitab Muslim, kemudian ada juga At-Tirmidzi. Halo, jelas suaranya ya? Jelas, Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, saya kasih kode nih. Dari yang kita sebut kutubus sittah, itu ada kode-kode. Biasanya kode ini akan keluar ketika kalian menemui dalam kitab takhrij ya. Misalnya kalian mau mentakhrij suatu hadis, mau melihat nih kualitas hadisnya melalui kitab takhrij namanya. Nanti kalian akan temui kode dari kutubus sittah yang kita pelajari ini. Yang pertama Bukhari. Nah, itu lambangnya itu adalah huruf kha. Kodenya huruf kha. Nah, kemudian Muslim. Muslim itu kodenya adalah huruf mim. Ya. Kemudian ada Abu Daud. Lambangnya huruf dal. Kemudian ada At-Tirmidzi, lambangnya huruf ta. Nasai, lambangnya huruf sin. Dan Ibnu Majah, lambangnya huruf h besar. Nah, penamaan kitab ini adalah berdasarkan pengarangnya, ya ada apa? Kitab Bukhari ya pengarang berarti Imam Al-Bukhari As-Sijistani. Kemudian kitab Kutubus Sittah jika kita baca di kitab takhrij ataupun kita mencari kitab lain, ada juga menulisnya gini, hadis riwayat Ain. Nah, Ain ya, Ain. Nah, Ain ini artinya adalah Kutubus Sittah. Ada juga yang menulis hadis riwayat Ain dan Ha. Ain, Ha. Artinya Al-Arba'ah. Berarti Al-Arba'ah adalah apa? 2 kitab utama ya. Dan juga ditambah dengan Sunan Al-Arba'ah. Berarti tidak ada dalam kitab Bukhari dan Muslim. Apa itu Sunan Al-Arba'ah? Apa aja kitabnya? Sunan Al-Arba'ah yang masyhur itu ada Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Paham sampai sini? Nah, itu Ibu tadi yang hanya kedua, yang ketiganya apa Bu? Yang Sunan Al-Arba'ah, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan yang keempat Ibnu Majah. Harus dihafalin tuh kode-kodenya ya. Ada kho, Bukhari. Nah, itu sampai kalian belajar hadis di S2, S3 itu kalau kalian menekuni atau menemukan kajian hadis yang cukup mendalam, nah kode-kode itu biasanya dipakai untuk meringkas penulisan ya. Oke, itu sebenarnya kita tidak belajar itu, tapi saya kasih tambahan supaya memperkaya ya, memperkaya selain yang tadi sudah Aminah jelaskan, sudah Aminah syarahkan hadisnya tentang 2 orang yang boleh kita irikan. Rasulullah itu tidak menganjurkan umatnya menjadi miskin. Ya. Tidak. Kenapa? Supaya dia bisa membantu agamanya Allah. Rasulullah itu tidak miskin. Rasulullah punya istri ya yang paling kaya, saudagar paling kaya. Jadi Rasulullah itu tidak miskin. Tetapi Rasulullah itu qanaah, cukup. Ya. Punya harta kambingnya banyak, untanya banyak, tapi semua disedekahkan untuk sahabat yang kesusahan ya, untuk peperangan. Rasulullah itu tidak kaya juga, tetapi Rasulullah itu dermawan. Ya, sekalipun itu adalah orang kafir. Pernah dengar ceritanya ketika Rasulullah itu meninggal, tetapi diingat oleh pengemis kafir. Pernah dengar nggak ceritanya? Pernah, Ibu. Pernah.
Pernah ya? Ya, jadi ada seorang pengemis ya, dia sangat Muhammad, orang kafir saat itu. Tetapi Rasulullah tidak marah ketika dibenci si pengemis tadi. Pagi-pagi ya, setiap pagi Rasulullah punya rutinitas menemui pengemis itu di pasar. Ya, setiap Rasulullah menemuinya, Rasulullah menyuapinya karena buta. Ya, pengemisnya itu buta. Disuapinya dengan lemah lembut ya Rasulullah. Sesudah menyuapinya, si pengemis itu selalu bercerita tentang kebenciannya terhadap Muhammad. Tapi Rasulullah tidak marah ya. Terus saja dikasih setiap hari seperti itu sampai akhir hayatnya. Ketika Rasulullah wafat, pengemis tadi nyari kemana orang yang sangat baik itu. Beberapa hari tidak menemuiku. Ya kan? Tiba-tiba datang Abu Bakar. Abu Bakar, ya betul. Sebelumnya bertanya kepada Aisyah, apa amalan yang Rasulullah paling sering kerjakan pada saat itu? Rasulullah pergi ke pasar untuk menemui seorang pengemis katanya. Kemudian datanglah saat itu. Ngetes ya. Ingin tahu kebaikan apa yang sudah Rasulullah berikan kepadanya. Oh, dia nemuin pengemis itu. Kemudian dia suapin sebagaimana yang Rasulullah kerjakan. Tapi apa? Pengemis yang buta tadi mampu merasakan kehangatan dan kasih sayangnya yang Rasulullah itu berikan setiap harinya. Ya nggak? Beda kok tangannya, bukan kayak gini tangannya orang baik itu. Tidak begini tangannya. Biasanya dia lemah lembut, ya. Kaget sahabat. Betapa kelembutannya Rasulullah itu dapat dirasakan meskipun dia tidak melihat. Ya nggak? Kemudian diceritakan, wahai Bapak, ya, sesungguhnya orang yang setiap hari memberikanmu makan dan menyuapinya, yang engkau katakan penuh dengan kelembutan dan kasih sayang adalah Muhammad Rasulullah, orang yang sangat engkau benci. Wah, saat itu betapa kagetnya si pengemis, ya, pengemis kaget dan akhirnya pengemis tersebut langsung bersyahadat. Dari apa? Dari kasih sayang, dari perilaku yang Rasulullah tunjukkan tanpa adanya paksaan. Sama dengan kita ini umat Islam, ya. Kita harus menunjukkan identitas agama kita sebagai agama yang baik dengan cara apa? Ya, kita berperilaku yang baik. Orang kafir itu tidak membaca Al-Quran. Orang kafir itu tidak membaca hadis. Tetapi mereka membaca dari akhlak umat Islam. Mereka menilai dari orang-orang Islam yang ada di sekitarnya. Bisa jadi salah satunya adalah kita. Ada tetangganya Ganis sama H. Ya. Ganis tetangganya ada yang orang misalnya non-muslim. Dia selalu melihat gerak-geriknya Ganis. Oh, ini Ganis disiplin ya. Ketika azan dia ambil wudhu, dia sholat. Ketika lagi berkumpul sama tetangga, dia izin pamit sholat dulu. Ada tetangga sakit, Ganis sigap nengok. Ada tetangga sulit, Ganis sigap membantu. Ada sampah diambil. Perilakunya sangat baik. Maka bisa jadi orang non-muslim tadi tertarik dengan keislaman. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ganis. Ya, maka diri kitalah adalah sebagai identitas.
Karena apa? Rasulullah sudah mencontohkan dari perilaku hidupnya. Dari mana kita tahu? Dari belajar hadis. Karena hadis adalah kita membaca perilaku Rasulullah. Hadis kita mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah. Hadis kita membaca bagaimana Rasulullah itu beribadah, bermuamalah, makan, minum, tidur, ada aturannya. Karena itulah Islam. Ya enggak? Rasulullah itu tidur ada aturannya, ya kan? Miring ke kanan, ya, dengan posisi lambung ada di atas. Itu apa? Secara medis sangat baik untuk kesehatan. Kemudian apa? Jin itu juga takut kalau dan tidak melihat manusia yang tidur menghadap ke arah kanan. Kalau tidur kita menghadap kanan, berarti tangan kita ada di bawah kuping kanan. Ya, tidur menghadap ke kanan gini. Posisinya lambung ada di atas, itu baik untuk kesehatan. Kemudian jin dengan posisi manusia seperti itu dia tidak melihat. Sehingga kita tidurnya itu tidak diganggu oleh jin. Ya. Tidurnya tidak mimpi buruk, kemudian ada azan kita mendengar dan mudah untuk bangun malam. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indah, beruntung kita belajar hadis. Gitu ya. Paham sampai sini ya? Paham? Nah, paham. Jadi kita tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Saya boleh nih, saya iri, saya hasad terhadap kalian. Kenapa? Karena saya melihat kalian itu punya kenikmatan. Nikmat apa? Yaitu menghafal Quran, belajar Al-Quran, dan mudah-mudahan mengamalkannya. Saya iri. Saya iri juga terhadap misalnya paman saya misalnya. Dia kaya, hartanya banyak. Tetapi apa? Setiap dia dapat harta, dia selalu infakkan juga ke orang lain. Dia bisa membantu saudara yang kesusahan. Dia bisa menyekolahkan yatim. Masya Allah, indah. Jadi harta yang dimilikinya tidak hanya untuk timbunan-timbunan kekayaan yang tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Ketika dia mati, saldo rekeningnya itu nggak bisa bantu dia di akhirat. Tetapi kalau hartanya bermanfaat, ketika dia mati, saldo akhiratnya yang akan membantunya dia di alam kubur. Itu ya. Oke, silahkan dibaca hadis yang keempat oleh Cindy Nabila. Hadis 4, baca Al-Quran walau masih terbata-bata. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararati wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadidun falahu ajrani. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an sementara dia telah menghafalkannya, maka bersama para malaikat yang mulia. Dan perumpamaan yang membaca dalam kondisi berusaha keras belajar membacanya, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke. Oke, syarah hadisnya apa? Cindy, baca. Syarah hadisnya, dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang membaca Al-Qur'an ketika dia terampil
tidak berhenti dan tidak merasa sulit untuk membaca. Untuk kualitas hafalan dan penguasaannya statusnya bersama para musafir yang mulia dan soleh, yaitu para rasul. Maka dia akan menjadi pendamping mereka di rumah mereka, atau yang dimaksud dengan malaikat terhormat yang dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, karena kesempurnaan dan integritas mereka dari pelanggaran. Orang benar terus ada kemungkinan bahwa arti keberadaannya bersama para malaikat adalah bahwa dia akan memiliki tempat di akhirat di mana dia akan menjadi pendamping para malaikat yang berpergian. Ia tidak digambarkan sebagai pembawa kitab Tuhan Yang Maha Esa. Dan ada kemungkinan yang dimaksud adalah ia aktif dalam pekerjaan mereka dan menapaki jalan mereka. Dan dia memberitahu bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan mengulanginya sehingga dia tidak melupakan, dan masalah ini menjadi sulit baginya, melemahkan hafalan dan penguasaannya. Dia akan mendapatkan 2 pahala untuk bacaannya dan pahala untuk kesulitannya, dan kesulitan yang ia temui dalam menghafalnya. Yang tidak dimaksudkan adalah bahwa pahalanya lebih dari orang yang terampil, melainkan yang pertama dengan yang pertama yang lebih. Oke. Kalian bacanya tidak lancar saja, Allah kasih pahala. Allah kasih nikmat meskipun hitungannya misalnya hanya 2. 2 ini adalah 1 pahala kalian membaca, yang kedua adalah pahala kalian mau belajar Quran. 2 ya. Sementara orang yang membacanya secara sempurna, ya, pastinya kenikmatannya Allah akan tambah lagi, ya kan? Pernah nggak dengar orang-orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi, ya kan, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Termasuk ini. Jadi orang yang membaca hafalannya lebih baik, membaca Qur'annya lebih baik, pastinya dia akan diperumpamakan memiliki kenikmatan akan bersama malaikat yang mulia. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat, tanpa dosa dan tidak punya nafsu. Ya. Selalu beribadah kepada Allah. Mulia, selalu ada di tempat yang mulia, yaitu dekat dengan Allah. Dan kita yang membaca Al-Qur'an dengan ilmu yang baik, ya, dengan membaca Al-Quran, apalagi tahu hukumnya dan mengamalkannya, maka kita akan bersama mereka. Itu kata Rasulullah. Ya, Rasulullah mungkin bohong nggak? Wirda, Rasulullah bohong nggak? Enggak, Bu. Enggak, ya, tidak. Rasulullah itu mustahil bagi Rasulullah memiliki sifat bohong. Nah, maka ini akan menjadi nyata, ya, akan menjadi nyata buat kita yang belajar Quran, membacanya dengan sering, lancar, apalagi mengamalkannya. Nah, kemudian bagaimana? Saya mau belajar Quran, saya mau baca, tapi saya masih ngeja bacanya, tetap boleh, ya. Allah tetap kasih ganjarannya dengan 2 pahala, yaitu pahala membaca dan pahala belajar. Masih ikro, dia nggak apa-apa. Tujuannya supaya dia bisa membaca Al-Quran dengan baik. Diketawain nggak boleh. Ya, maka kalian harus semangat nih ngajarin adik-adiknya, ngajarin tetangganya, ngajarin orang di sekitar rumah untuk membaca Al-Quran dengan baik. Gimana syarah hadis ini? Cindy tadi sudah dijelaskan adalah sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada riwayat lain bunyinya. Kalau tadi dari jalurnya siapa, Cindy? Sanad hadisnya dari jalur siapa? Dari Aisyah. Dari Aisyah.
dari Aisyah. Nah, kemudian kalau yang kedua itu dari siapa? Coba ada yang punya bukunya nggak? Nah, yang pertama itu dari Aisyah, yang kedua juga dari Aisyah ya. Nah, yang ketiga dari Aisyah juga nih, tetapi periwayatannya lain. Ada yang di kitab Bukhari ya, kemudian ini ada yang di kitab Muslim dan ada yang di kitab Abu Daud. Coba baca redaksinya sama nggak? Redaksinya. Matsalal ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafiz lahu ma'as safarah. Kalau yang bawahnya al-mahiru bil Qur'an wa as-safaratil kiramil bararah. Nah, jadi isinya sama tetapi redaksinya yang berbeda. Nah, redaksinya di sini ada penambahan. Jadi ada kata-kata yang beda tetapi maksudnya sama. Nah, ini sebagai salah satu bukti bahwasannya Aisyah ini bisa jadi dia mengucapkannya itu sahabat yang mendengarkannya itu berbeda, tetapi maksudnya sama gitu. Kayak saya ketika menerangkan seperti ini, sama maksud yang saya berikan, tetapi detail kata-kata yang keluar dari mulut saya tidak mungkin terulang sama plek dengan yang ketika saya ajarkan di kelas lain. Padahal isi hadisnya sama, tetapi penjelasannya pasti ada kata-kata yang berbeda. Gitu ya. Oke. Coba saya ada urusan sebentar aja, 1 menit saya ada tamu sebentar. Saya minta tolong Sri Hartini untuk membacakan hadis keempat, kemudian dibacakan hadisnya dan artinya serta syarahnya. Satu lagi Winda Arum Sari untuk membacakan hadis kelima ya. Ini saya speaker, saya masih bisa dengar suara kalian ya. Ini saya speaker yang besar ya, jadi saya bisa dengar. Silahkan ya, saya mau ke pintu dulu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat. Bacalah Al-Quran walau masih terbata-bata. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhun lahu ma'as safaratil kiramil bararati wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu wa huwa alaihi syadidun falahu ajrani. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an sementara dia telah menghafalkannya, maka bersama para malaikat yang mulia, dan perumpamaan yang membaca dalam kondisi berusaha keras belajar membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kak Hartini, syarahnya juga tadi kata Ibu, Kak. Iya Kak, bentar ya. Aku pakai HP jadi pindah Oh, aplikasi dulu. kirain maaf, Kak. Ya, iya bentar. Cari dulu Kak. Allah menurunkan Al-Quran yang mulia sebagai petunjuk dan rahmat bagi alam semesta, sehingga umat Islam harus terus membacanya, menghafalkannya, memahami maknanya, dan bertindak sesuai dengannya.
Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang membaca Al-Quran ketika ia terampil, tidak berhenti dan tidak merasa sulit untuk membacanya, untuk kualitas hafalan dan penguasaannya, statusnya bersama para musafir yang mulia dan saleh, yaitu para rasul, maka dia akan menjadi pendamping mereka di rumah mereka. Atau yang dimaksud dengan malaikat terhormat yang dekat dengan Tuhan yang Maha Esa, karena kesempurnaan dan integritas mereka dari kekotoran, kemaksiatan, dan pelanggaran. Orang benar adalah jamak dari orang benar, dan mereka adalah orang yang taat. Ada kemungkinan bahwa arti keberadaannya bersama para malaikat adalah bahwa dia akan memiliki tempat di akhirat, di mana dia akan menjadi pendamping para malaikat yang bepergian, karena dia digambarkan sebagai pembawa kitab Tuhan yang Maha Esa. Dan mungkin saja dia dimaksudkan untuk melakukan pekerjaan mereka dan mengikuti jalan mereka. Dan dia memberitahukan bahwa orang yang membaca Al-Quran, mengontrolnya, memeriksanya, dan mengulanginya sehingga dia tidak melupakannya. Dan masalah ini menjadi sulit baginya, melemahkan hafalan dan penguasaannya. Dia memiliki dua pahala, pahala untuk bacaannya dan pahala untuk kesulitannya. Dan kesulitan yang dia temui dalam menghafalkannya yang tidak dimaksudkan adalah pahalanya lebih dari orang yang terampil, melainkan yang pertama lebih, dan begitulah dia dengan penghafal tidak menjadi seperti itu kecuali setelah banyak kesulitan dan kesulitan besar. Udah Kak, silakan dilanjut. Baik, hadis yang kelima, dua macam hasad yang diperbolehkan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnataini rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari rajulun atahu Allahu mala fa huwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahari, muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada rasa iri, dengki, hasad kecuali kepada dua orang, yakni orang yang diberikan Allah Al-Quran lalu ia membacanya siang dan malam, dan orang yang diberikan Allah harta lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran siang dan malam. Hadis di atas diriwayatkan oleh Bukhari nomor 4637 versi Al-Alamiyah dan nomor 5029 versi Fathul Bari. Dalam kitab keutamaan Al-Quran di bab iri dengan ahli Al-Quran diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi dan An-Nasai dalam kitab sahihnya, memiliki derajat sahih menurut ijma' ulama. Syarahnya, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya yang berjudul Fadail Amal menjelaskan, dalam Al-Quran dan hadis banyak diterangkan bahwa hasad atau iri hati yang hukumnya mutlak dilarang. Sedangkan menurut hadis di atas ada dua jenis orang yang kita boleh hasad terhadapnya. Karena itu banyak riwayat yang terkenal mengenai keharaman hadis ini. Maka alim ulama menjelaskan hasad dalam hadis ini dengan dua maksud. Pertama, hasad yang diartikan syirik, dalam bahasa Arab disebut ghibthah. Perbedaan antara hasad dan ghibthah adalah kalau hasad jika seseorang mengetahui ada orang lain yang memiliki sesuatu, maka ia ingin agar sesuatu itu hilang dari orang itu, baik ia sendiri mendapatkannya ataupun tidak. Sedangkan ghibthah adalah seseorang yang ingin memiliki sesuatu secara umum, baik orang lain kehilangan maupun tidak. Karena secara ijma hasad adalah haram, maka para ulama mengartikan hasad dalam hadis di atas maksud
maksudnya adalah ghibthah dalam urusan keduniawi dibolehkan, sedangkan dalam masalah agama adalah mustahab atau lebih disukai. Winda, lama-lama suaranya mengecil. Ya. Winda, gimana? Diulang lagi siarannya atau dilanjut? Oke, tapi nggak apa-apa, sudah jelas ya tadi, sudah ada yang tersampaikan oleh Winda tentang hasad yang dimaksud dan juga ghibthah. Nauzubillah ya, semoga Allah menghindari kita dari hasad ataupun ghibthah. Nah, kalau menurut ulama itu hasad dengan ghibthah sedikit perbedaannya ya. Intinya sama, yaitu iri terhadap orang yang orang lain punyai. Iri terhadap apa? Yang orang lain miliki. Nah, itu disebut sebagai hasad atau ghibthah. Ini ada apa nih? Oke. Jadi apapun ya yang tidak, karena hasad itu salah satu penyakit hati. Ya. Dia tidak senang orang lain itu bahagia istilahnya, tidak senang melihat orang lain senang. Maka penyakit hati yang seperti ini harus kita hilangkan. Ya, karena apa? Kadang kita stres sendiri ya. Karena apa? Kemampuan kita itu kadang tidak sesuai dengan orang yang kita irikan. Ya. Kok nih tetangga kulkas udah baru aja sih, saya nggak ganti-ganti. Isi kok Nisrina setiap Zoom dia ini banget sih glowing. Pakai perawatan apa sih dia? Ikutin gitu ya. Ya kan, Hamidah Nurah nih setiap Zoom stylish banget, hijab. Itu nggak boleh kalau untuk hal-hal yang sifat itu duniawi dan tidak bermanfaat. Tetapi jika hasad atau iri kita ya, terhadap sesuatu yang memberikan kebermanfaatan dan sesuatu yang bernilai positif bagi diri kita, itu dibolehkan. Ya, saya mau kerja keras supaya saya jadi kaya kayak dia. Karena kalau saya kaya, saya bisa menyekolahkan semua anak yang ada di kampung saya. Saya mau kaya supaya orang tua saya tidak kelaparan dan saya bisa membantu tetangga-tetangga yang kelaparan. Saya mau kaya supaya adik-adik saya ini bisa sekolah dengan baik. Begitu. Mau kaya saya bisa beli Alphard, saya bisa ke Bali, saya bisa pindah ke apartemen. Nah, bukan ya. Saya iri ya ngelihat Yulianti itu membaca Qur'annya enak banget ya. Hafalannya ringan banget. Nah, saya iri sama Yulianti. Oke, saya mau nyaingin dia ya. Saya mau baca Quran juga, saya mau belajar nagom, saya mau baca rosem, ya, saya mau baca tilawah, saya mau baca tartil, dan saya mau mulai menghafalkan. Saya nggak mau kalah sama Yulianti. Dia 5 juz, saya harus 10 juz, ya. Nah, gitu kan. Di 10 juz saya mau 15 juz gitu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tetapi tidak untuk pamer juga. Yulianti cuma 5 juz, gue nih 10 juz. Enggak gitu juga ya. Tetapi motivasi, untuk memotivasi agar lebih baik. Gitu ya. Bukan dalam hal duniawi yang hisapnya itu nggak ada manfaatnya untuk untuk kebaikan kita di akhirat ya. Duniawi ini hanya sebentar. Kehidupan yang lebih kekal adalah yang ada di
akhirat. Satu hari di akhirat adalah 1000 tahun kita di dunia. Jadi ini kita di akhirat ini cuma berapa? Belum ada seperempatnya, ya. Karena apa? Ada nggak udah umurnya yang 1000, Yulianti? Nggak ada ya. Nah, sementara umat Nabi Muhammad saja dipatok kalau mengikuti jatahnya Rasulullah hanya 63 tahun. Nah, Yulianti tinggal berapa sisa jatahnya kamu? Ya kan? Siti Rialin udah berapa sisa jatahnya? Gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan dari ketiga hadis ini. Ibu maaf Bu, ini mau Iya. bertanya. Jadi kan ini ya Bu, pas lagi nahrid hadis tuh di aplikasi apa ya? Ini lupa, ntar lu Bu. Di Maktabah aplikasi Syamsilah. Al-Mausu'ah Al-Hadisah. Nah itu kan dia kan ada rawi, ada muhadis, ada sumber, ada nomor, ada kualitas hadis ya Bu. Nah di sini kan kalau yang di hadisnya itu rawahu, misalnya rawahu Ibnu Majah misalnya gitu ya Bu. Itu kan adanya di akhir. Tapi kalau yang pas ditahriknya itu sebagai muhadis ya Bu. Jadi perbedaannya apa ya? Malah rawinya itu malah yang misalnya hadatsana Hisham gitu. Nah, gitu. Ya, jadi itu perbedaan penulisan saja sebenarnya ya. Kayak rawi itu rawinya itu adalah orang-orang yang ada di jalur sanad. Jadi sanad itu adalah rangkaian perawi. Ya, rangkaian perawi. Satu sanad itu bisa terdiri dari 2 orang, 2 orang perawi, 2 orang rawi. Satu sanad bisa 10, satu sanad bisa 5. Tergantung bagaimana muhaddis ini bisa dikatakan seperti itu atau menulis. Ya, ada yang ditulis secara lengkap, ada yang dipotong, tetapi ketika kayak ini kan hadisnya potongan sebenarnya. Kalau kita lihat lagi ini jalurnya ada lagi lebih panjang ya, tetapi ini sama Bu Ifati dan sama Pak Sofyan ini sanadnya ini tidak ditulis secara sempurna. Makanya kalau kita mau, kenapa ini aman kalau potongan gini? Karena hadisnya sahih. Tetapi kalau untuk kasus hadis yang sifatnya itu kita ragu dan belum tahu hukumnya ini apakah sahih atau tidak, pemotongan sanad hadis seperti ini akan menimbulkan keraguan. Karena kita tidak tahu siapa-siapa saja rawi-rawinya, perawinya yang membawa hadis ini. Meskipun terakhir dituliskan hanya misalnya Anas bin Malik ya, atau enggak siapa tadi, An Aisyah yang sudah pasti bertemu dengan Rasulullah. Tetapi ketika kita mentahrijh belum tahu hukum hadisnya, nah ini sangat sulit untuk kasus hadis yang sanadnya itu tidak sempurna. Kemudian ditulis kalau ini kan hadis riwayat muttafaq alaih atau disebut juga sebagai muhaddis. Nah, karena apa? Mereka orang-orang yang membawa dan mempelajari hadis. Jadi yang meriwayatkan ini adalah orang-orang yang sudah belajar dulu, yang meneliti dulu tentang hadis ini. Ya, jadi Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i itu bisa jadi tidak sezaman dengan Rasulullah. Dia hanya menerima hadis dari setelah sahabat, itu tabi'in. Karena itu dia apa? Meneliti, mempelajari apakah benar hadis ini langsung dari Aisyah, apakah benar hadis ini dari Anas bin Malik, apakah benar hadis ini dari Abu Hurairah. Dia teliti, dia datangi tempatnya. Oh, dia ketemu hadis ini di Yaman misalnya. Dia datang ke Yaman, dia cari apakah benar. Kemudian dia lihat orangnya, apakah orang ini baik, apakah orang ini dhabit, apakah orang ini adil. Kalau iya, maka Imam Bukhari menuliskannya. Makanya disebut muhaddis. Ya, orang yang belajar dan mencari serta mempelajari ilmu hadis. Kemudian dia riwayatkan, dia tuliskan dalam kitabnya. Begitu Yunita. Ya baik Bu, terima kasih. Ibu Ya. izin bertanya Bu. Ya, Cindy.
Ya, kalau misalkan, jadi kan kita diperintahin kan buat nyari hadis ya, Bu. Nah, tapi kalau misalkan yang di buku ini, misalkan yang di buku ini kan ada yang di hadis keempat itu masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafiz. Nah, tapi kalau misalkan kita nyari, ada nih redaksinya beda, tapi intinya sama gitu, Bu. Jadi yang misalkan ketemu lagi yang masalul alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun. Ya, Nah, betul. apakah itu kita boleh pakai mentakhrij yang beda gitu dari redaksi yang di buku, apa harus sama yang di buku gitu, Bu? Boleh, terserah sesuai dengan kebutuhan. Karena gitu ya, salah satu keunikan dari hadis itu Rasulullah ketika berbicara, ketika mengeluarkan fatwa hukum ketetapan itu pastinya banyak sahabat yang menyimak ya, sehingga ketika orang bermaksud ingin menyampaikan apa yang Rasulullah ingin sampaikan tetapi dengan kata-kata si orang itu, nah itu boleh, asalkan orang itu sesuai dengan kredibilitas tingkat kesohihan yang sudah ditetapkan. Redaksinya kita sebut ya, bunyinya kita sebut beda itu boleh. Yang penting tujuannya itu sama. Nah, makanya salah satu syarat dari hadis muttafaqun alaihi salah satunya adalah bunyi hadisnya sama atau dalam penilaian redaksi yang sama gitu Cindy. Jadi Cindy misalnya mau takhrij dari jalur periwayatan yang lain ya, dari sanad yang lain. Misalnya yang dari Aisyah juga nih, tetapi bunyinya beda. Nah itu boleh ditakhrij untuk melihat apakah benar apa enggak sih ini periwayatan dari Imam Bukhari, dan untuk melihat sanad utuhnya, awal mulanya. Nah, kalau ini kan atau bisa jadi hanya Aisyah yang mendengar. Karena apa? Karena Aisyah kan istrinya ya. Ketika mungkin Rasulullah sedang mau tidur atau mungkin ketika Rasulullah sedang istirahat di rumah, kemudian dia bercerita dengan istrinya yang cerdas ini ya. Aisyah itu dikenal dengan wanita muda yang energik, cerdas, hebat ya, kuat. Nah, apakah seperti itu? Bisa jadi. Berarti periwayatannya itu adalah periwayatan yang tunggal. Kemudian kita lihat kualitasnya Aisyah. Nah, karena Aisyah adalah istri Rasulullah, ya, maka sudah dipastikan periwayatannya ini dapat diterima. Kenapa dapat diterima? Karena mutasil, langsung dia menerimanya dari Rasulullah. Nah, kenapa ini dimungkinkan? Ya iya, istrinya, ya kan? Dia pastilah bertemu dengan Nabi. Ya enggak? Gitu. Jadi kadang kita bermain takhrij itu, bermain hadis itu juga bermain logika, harus disambungkan dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Kayak misalnya pembantunya Rasulullah, Anas bin Malik ya. Ini kan ada ya periwayatan hadis ya yang Anas bin Malik. Nah, siapa Anas bin Malik? Itu adalah khadimnya Rasulullah, pembantunya yang selalu ada standby di rumahnya Rasulullah. Nah, memungkinkan nggak dia untuk bertemu? Sangat mungkin. Makanya bisa jadi periwayatannya tunggal. Tetapi kalau periwayatan dari Anis biasanya dia ada yang mengikutinya karena juga mendengar dari sahabat yang lain. Jadi makanannya Rasulullah itu saat itu disiapkan oleh Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik adalah salah satu orang kepercayaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Cindy. Ya. Ya. Berarti kalau misalnya kita buat paper juga nggak apa-apa ya Bu, kalau redaksinya begitu. Nggak apa-apa. Gitu. Yang penting sesuai dengan tema, ya, sesuai dengan temanya. Baik, makasih Bu Aan. Yes. Oke, ini waktunya sudah habis ya. Saya ada kelas lain juga nih. Sudah Ibu, nah, ada linknya. Nah, gitu. Saya karena biasanya on time ya. Saya masuk jam segini udah. Oke, baik teman-teman IAT 3E. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya, partisipasinya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita pelajari ini, dan dari keridhaan Allah itulah ilmu kita bermanfaat. Ya.